Selamat datang di channel kami Sahabat Berkebun. Bagi teman-teman atau sahabat semua yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe, karena channel ini akan menayangkan atau memberikan informasi seputar tanaman hias, tanaman perkebunan, dan tanaman herbal. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang cara mudah merawat tanaman keladi hias di rumah sahabat. Dengan banyak pilihan warna seperti putih, merah muda, dan bahkan merah tua dengan urat di tepi yang kontras, keladi hias yang mewah ini adalah pilihan yang tepat untuk tanaman teduh karena menampilkan warna hijau yang monoton dan membuat area yang tidak menerima lebih banyak sinar matahari lebih cerah. Jika sahabat mempertimbangkan untuk menambahkan keladi daun hias ke taman naungan sahabat, harus mengetahui cara menanam dan merawatnya dengan benar adalah salah satu keharusan. Termasuk seperti apa bentuknya, di mana dan bagaimana cara menanamnya, serta cara memastikan untuk tetap tumbuh subur. Ciri keladi memiliki daun warna-warni yang indah. Beberapa di antaranya bisa berukuran hampir sebesar telapak tangan orang dewasa ya, dan tidak membutuhkan banyak cahaya, jadi nggak perlu cahaya yang berlebih. Jadi ditaruh di tempat yang teduh pun sudah cukup. Karena itu, keladi menjadi salah satu tanaman peneduh yang paling populer saat ini. Daunnya yang menampilkan bermacam-macam warna seperti putih, merah muda, dan merah tua, ada juga hijau dalam jumlah yang sedang, dan masing-masing tampak seolah-olah dilukis dengan tangan, menjadikan tambahan yang mencolok di area yang teduh. Berasal dari Amerika Selatan termasuk Peru dan sekitar tikungan Sungai Amazon di Brazil, keladi daun yang indah tumbuh subur di iklim yang panas dan lembab. Di daerah beriklim sedang, mereka dapat ditanam sebagai umbi selama musim panas atau sebagai tanaman hias selama kondisinya tepat. Dengan beberapa pengaturan, tanaman berdaun eksotis ini dan warna-warni ini bisa sama menariknya, bahkan lebih menarik daripada tanaman berbunga yang paling mencolok. Nama botani dari keladi daun hias adalah Caladium bicolor ya. Dalam bahasa sehari-hari, tanaman ini disebut sebagai angel wings and elephant ears. Mengingat warna dan bentuk daunnya yang lebar, mudah untuk mengetahui alasannya ya. Sebagai tanaman tahunan berbonggol, tanaman tahunan yang ramah naungan ini akan tumbuh paling baik di daerah tropis. Keladi bisa menjadi tanaman pot yang indah di dek, teras, ataupun di ambang jendela pada saat dewasa penuh. Keladi daun paling mewah dapat mencapai ketinggian hingga 60 cm, meskipun ada varietas kerdil yang tersedia yang tingginya sekitar 30 cm-an. Daun keladi hias berbentuk hati dan ukurannya bisa mencapai 30 cm. Umumnya daunnya itu rapuh dan tipis, namun ada beberapa pembudidaya yang berhasil membuat varietas yang daunnya lebih tebal. Perlu dicatat bahwa meskipun keladi daunnya itu sangat indah, tanaman ini sebenarnya juga bisa berbahaya. Semua bagian tanaman ini, umbi, batang, dan daunnya beracun jika tertelan. Selain itu, daun dan batangnya itu menghasilkan getah yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Mengingat potensi bahayanya, pastikan untuk menanam di area di mana anak-anak dan hewan peliharaan tidak dapat mengaksesnya. Meskipun tanaman yang menakjubkan ini dapat dibeli dalam ukuran penuh dari nursery atau toko bunga, menanam keladi hias sahabat semua sendiri tidak hanya lebih hemat tetapi juga lebih menyenangkan ya. Nah, bagaimana cara menanam keladi? Mengingat sifat mencolok dan terkadang sifat halus dari tanaman tropis ini,
Orang mungkin berasumsi bahwa daun keladi ini yang indah ini akan sulit untuk tumbuh, meskipun sahabat perlu memastikan bahwa menanam dan merawatnya dengan benar. Setelah sahabat mengetahui apa yang dibutuhkan, membesarkan keladi sebenarnya cukup mudah. Sebagai tanaman umbi-umbian, keladi daun hias dapat dibeli dari sentra tanaman hias ya, bisa dari nursery atau dari toko online. Semakin besar tanamannya dan semakin banyak daunnya, maka akan semakin mahal tentunya. Tidak peduli ukurannya, semua keladi hias terdiri atas tunas tengah dan dikelilingi oleh setidaknya 2 tunas sekunder. Step berguna bagi sahabat adalah untuk mendorong pertumbuhan tunas sekunder tersebut dan membangun tanaman yang lebih penuh, lebih subur dan berwarna-warni. Singkirkan tunas tengah dengan pisau tajam sebelum menanam ya. Tempat menanam keladi seperti disebutkan, keladi hias adalah tanaman yang menyukai naungan. Tapi kalau bisa jangan langsung terkena cahaya matahari secara langsung, karena keladi tidak menyukai hal itu. Dengan demikian, mereka paling cocok di area yang menerima naungan penuh ataupun sebagian bisa. Contohnya itu sahabat bisa menanam di teras atau di pekarangan belakang rumah yang teduh. Meskipun beberapa varietas baru mampu mentolerir lebih banyak sinar matahari, lokasi yang sebagian besar teduh adalah yang terbaik karena warna daun akan lebih cerah. Karena tanaman ini memiliki daun yang besar dan halus, pilihan tempat yang akan melindungi mereka dari angin. Terkena angin kencang dapat merusak tanaman ini juga. Karena mereka asli dari bagian Amerika Selatan yang tanahnya subur dan memiliki drainase yang baik. Mereka perlu ditanam dalam kondisi yang sama di halaman sahabat sendiri atau di dalam pot. Untuk berkembang, kondisi tanah harus meniru tanah tempat keladi tumbuh di lingkungan asalnya, kaya, lembab, dan bisa mengeringkan dengan baik. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, campurkan bahan organik ke dalam tanah seperti kompos. Bagaimana cara merawat keladi? Setelah keladi sahabat menyentuh tanah, merawat tanaman dengan benar sangatlah penting. Mereka membutuhkan tanah yang lembab secara merata. Jadi tanaman ini harus diberi air yang cukup selama masa pertumbuhannya. Jika tanahnya menjadi kering, warna daun pun akan berubah dan mungkin bisa mulai rontok. Untuk mempertahankan kelembapan dalam tanah tersebut, perlu dipertimbangkan untuk mengaplikasikan lapisan mulsa di sekitar tanaman. Sedangkan untuk memberi pupuk, keladi hias tidak membutuhkan terlalu banyak pupuk. Faktanya, memberi terlalu banyak pupuk justru dapat merusak tanaman tersebut karena daunnya mungkin mulai bisa gosong karena sangat sensitif ya, yang terlalu banyak dikasih pupuk. Ahli hortikultura menyarankan menggunakan pupuk yang kira-kira 1/4 dari kekuatan dan akan Anda gunakan untuk memberi pupuk tanaman berbunga. Jika tanah sahabat untuk menanamnya adalah tanah yang kaya secara alami, pemberian pupuk setiap 2 minggu sekali itu sudah sangat cukup. Jika tanah sahabat kekurangan unsur hara, pemberian pupuk sekali seminggu akan membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Untuk kondisi cahaya, karena keladi adalah tanaman yang menyukai naungan, hindari sinar matahari langsung karena daunnya bisa hangus. Tanaman ini harus menerima sekitar 4 jam saja sinar matahari yang terfilter. Penyiraman, tanah harus dijaga agar lembat di sepanjang tahun. Namun ingatlah untuk tidak berlebihan dalam menyiramnya agar tidak busuk akarnya. Kemudian untuk penutup, keladi daun yang mewah adalah umbi daun yang mencolok dan menyukai naungan. Daunnya menampilkan warna-warni cerah yang indah
dan terlihat seperti dilukis dengan kuas seperti seorang seniman. Jika tanaman dalam kondisi yang tepat dan dirawat dengan baik, tanaman ini pasti akan menambahkan keindahan yang menarik di lokasi manapun. Cukup sekian informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semua. Apabila sahabat menyukai video ini, jangan lupa like. Dan selamat bergabung bagi sahabat yang baru pertama kali menonton di channel ini, jangan lupa subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.